Tukum doakan channel YouTube Abu Ajami. Mancalah subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Yang nikmatnya itu tak akan ada seorang pun yang dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tak akan dapat menghitungnya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan menghamparkan permadani keislaman. Melalui channel YouTube Abu Alzami ini dengan mainstream utamanya ialah sebagai media dakwah dan tarbiyah, kami siarkan untuk kita semua. Saudaraku, sahabat AA, dimanapun Anda berada, di masa-masa pandemi ini, semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laqur'anun karim." Sesungguhnya ini adalah Al-Qur'an yang sangat mulia. Surah Al-Waqiah ayat 77. Dari keempat kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, Al-Qur'anlah di antara empat kitab itu yang paling mulia. Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Qur'an, maka sesuatu itu akan menjadi mulia karena Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang paling mulia karena dialah yang membawa Al-Qur'an untuk kita semua. Dialah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laqaulu rasulin karim." Sesungguhnya kitab ini benar-benar kami wahyukan kepada rasul yang sangat mulia. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain. Karena malaikat Jibril lah perantara antara Rasulullah, antara Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia, di mana malam itu lebih baik daripada salat 1000 bulan. Karena di malam itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir adalah hafiz Quran. Penghafal Al-Quran adalah orang yang paling mulia karena dialah yang menghafalkan Al-Quran. Dialah yang menjaga Al-Quran agar Al-Quran tidak hilang dari muka bumi ini. Dialah yang paling mulia karena dialah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah." Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Saudaraku, sahabat AA, kita sebagai manusia, janganlah kita lupa menghafalkan Al-Quran. Janganlah lupa membaca Al-Quran. Karena jika kita menghafalkan seluruh ayat dari Al-Quran, maka kita akan menjadi mulia di hadapan Allah dan Rasulnya, mulia di langit dan di bumi ini, dan menempati surga yang paling atas, Jannatul A'la, dan menjadi ahlullah, keluarga Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang benci Al-Quran, yang membenci Al-Quran, yang menjauhi Al-Quran, yang tidak suka dengan Al-Quran, maka orang itu akan menjadi hina sehina-hinanya, hina di dunia dan di akhirat. Orang kafir Quraisy, saking bencinya dia dengan Al-Quran, mereka mengatakan, "La tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun." Janganlah dengarkan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkannya. Karena mereka berkata demikian, maka Allah Subhanahu wa taala mengazabnya dengan matinya hati mereka sebelum matinya jasad mereka.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah." Kemudian setelah itu hati mereka menjadi keras sehingga hati mereka seperti batu atau lebih keras dari itu. Sebenarnya bukanlah kita yang memilih Al-Qur'an agar kita bisa memegangnya. Al-Qur'anlah sendiri yang memilih siapakah gerangan yang dapat memegangnya. Berapa kali Abu Lahab didakwahi oleh Rasulullah SAW. Berapa kali Abu Lahab dibacakan Al-Quran, tapi mengapa dia masih saja mati dalam keadaan kafir? Bahkan turun ayatnya, "Tabbat yada Abi Lahab wa tab." Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan dia benar-benar binasa. Berbeda dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab awalnya adalah orang yang paling benci dengan Islam, orang yang paling tidak suka dengan Islam. Tapi sekali saja dia mendengarkan Al-Quran, dia langsung mengerti, dia langsung masuk ke dalam agama Islam ini. Saudaraku, sahabat AA, dimanapun Anda berada, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.